malam hari ini mengucap syukur buat setiap berkat kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, atas pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Hingga sore hari ini Bapa, kumpulkan kami di prayer Zoom ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan bagi kami semua, untuk kami datang Bapa lebih lagi menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau ampuni setiap kesalahan kami, dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Nanti 3 menit lagi kita mulai ya. Selamat sore menjelang malam. Kita bersyukur, puji Tuhan, kita ada semua karena kasih karunia Tuhan, semua ada hanya karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lewat praise worship atau pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dalam hidup kita. Dan sebentar kita juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan akan memberkati kita lewat pelayanan Pastor Edi Sakaria. Dan mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kita bukan hanya sekedar rutinitas, tapi mari kita memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan lewat ibadah media Zoom prayer meeting malam hari ini dan lewat menara doa New Life. Sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, nanti saya minta Ibu Stevi Engka yang akan pimpin di dalam doa pembukaan. Tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita akan memulaikan acara ibadah kita pada malam hari ini, namun sebelumnya kita mohon pertolongan daripada Tuhan lewat doa kita. Mari satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus,
kami mau buka acara ibadah kami yang ada Tuhan di malam hari ini. Dalam persekutuan ibadah Menara Doa New Life. Kami mohon Engkau mengurapi kehidupan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyucikan dan menguduskan kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-umat-Mu yang akan masuk dalam persekutuan ibadah pada malam yang hari ini. Engkau Tuhan yang kami puji, Engkau Tuhan yang layak kami sanjung, Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Konarana makasih karena makata kaya radalah basai. Kami serahkan segenap kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan berkenan atas kehidupan kami, hingga kehidupan kami akan memuliakan nama-Mu, akan menyenangkan akan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan dan mengurapi setiap gadget yang kami pakai di dalam pelayanan ibadah malam hari ini. Baik Tuhan HP, laptop, komputer, bahkan setiap jaringan-jaringan yang kami butuhkan di dalam pelayanan ibadah malam ini. Baik jaringan internet, wifi, listrik Tuhan. Kuduskan Tuhan, proteksi dengan kuasa darah-Mu, hingga tidak ada hal-hal yang akan dikerjakan oleh setan iblis yang akan mengganggu akan kelancaran acara ibadah kami, bahkan pelayanan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami mau mempersembahkan korban pujian yang memuliakan nama Tuhan lewat ucapan bibir lidah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Ibu Salo. Praise worship kita. Shalom. Puji nama Shalom, Tuhan. shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama arahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memberikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Segala puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud
kemuliaan, berikan hatiku Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi namamu Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya Bapa. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, amin. Terima kasih.
Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Amin, haleluya. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, amin, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi, yang ku mau, amin. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Amin, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah segalanya bagi kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang layak dipuji dan disembah. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin, haleluya. Ya, terima kasih. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar bumi akan berlalu. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa yang terbaik hanya untuk kemuliaan. Haleluya. Tuhan memuliakan kami. Tuhan ku
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, sekali lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami serahkan kepada Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, dahsyat Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk Ibu Salo dan juga pemain musik ya. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya, dan pada saat ini kita akan sama-sama kembali mendeklarasikan deklarasi iman pemenang, Bapak Ibu, deklarasi atau proklamir atau proklamasi, Bapak Ibu, itu adalah sebuah keharusan ya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam ya. Artinya kita memperkatakan, mendeklarasikan karena ada dampak, Bapak Ibu ya. Jadi saat ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan deklarasi iman pemenang, nanti disampaikan oleh Ibu Tia. Silakan Bu Tia. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya akan membacakan deklarasi iman pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. Kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni dalam mulut kami dan di dalam hati kami. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. Dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sebab itu kami deklarasikan, jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kami. Kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bu Tia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu, Tuhan taruh visi misi bagi kita, yaitu gerakan doa, khususnya kita berdoa untuk lawatan Tuhan bagi Indonesia. Kita punya kerinduan supaya Indonesia ya semakin banyak saudara orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kita ada gerakan untuk kita membangun sebuah pasukan, bukan hanya pasukan doa, tetapi pasukan penuai. Atau dalam hal ini saudara kita terlibat di dalam misi penginjilan. Dan yang ketiga adalah gerakan Lumbung Yusuf, di mana kita akan berdoa supaya kita menjadi perbendaharaan Tuhan, bisa menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia, khususnya mereka yang melayani di daerah-daerah terpencil, di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, baik di gunung-gunung maupun mungkin di perkebunan, dan mereka butuh support Bapak Ibu. Jadi mari kita berdoa supaya ada bendahara-bendahara Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat dan kita menjadi saluran berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Nanti kita sama-sama bersepakat mengaminkan dan doa-doa syafaat ini nanti akan dipimpin oleh yang bertugas. Silakan. Iya, puji nama Tuhan. Kita mari menyatukan hati kita dan roh kita, Bapak Ibu, untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala apapun yang menjadi rencana di dalam menara doa New Life ini. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu ya Bapa yang kudus, Allah yang kami muliakan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menyatukan roh kami, iman kami Tuhan. Kami menaikkan setiap
ucapan syukur kami bawa Tuhan segala doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang akan terus menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Bapa dalam sorga, sungguh kami Bapa, Engkau kiranya mengampuni setiap kami atas segala dosa kami Tuhan, kesalahan kami yang kami perbuat Bapa. Mungkin menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama kami Tuhan. Namun terlebih Engkau mau kuduskan kami, Engkau mau layakkan kehidupan kami Bapa. Kiranya tangan kasih karunia Allah terus Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami dan menyucikan kami Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih karunia Bapa. Bapa dalam sorga, kami rindu Tuhan membawa bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam genggaman tangan-Mu yang luar biasa yang kudus Bapa. Engkau melihat bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah lawatan Allah terjadi atas bangsa Indonesia Bapa. Penuaian jiwa-jiwa Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan kami percaya tangan kasih setia Allah yang sungguh luar biasa takkan pernah meninggalkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kau kiranya mengampuni Tuhan. Kau kiranya pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan menjadi kebanggaan Tuhan. Dimanapun kami menaikkan setiap doa-doa kami Bapa. Lawatan Allah terjadi atas bangsa Indonesia. Penuaian boleh terjadi besar-besaran bagi bangsa ini Tuhan. Kami yakini Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus senantiasa mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang senantiasa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil di hadapan Engkau. Ketika kami dengan iman, kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih lagi untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu. Engkau kiranya memakai setiap kami anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Tuhan tunjuk kami menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi suratan yang terbuka Bapa, sehingga bangsa ini boleh dimenangkan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dibebaskan dari setiap belenggu yang mengikat Bapa, dari setiap pengaruh-pengaruh apapun Tuhan yang menutup bangsa ini Tuhan, sehingga jauh daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa ini dengan kerinduan hati kami dan kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus, oh haleluya, Engkau kiranya melawat bangsa ini Tuhan. Engkau mengurapi bangsa ini Tuhan, kembalikan bangsa ini Bapa menjadi bangsa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus terus ada dalam hati kami. Ketika hidup kami sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan penyertaan Allah. Bapa, ini hidup kami, ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, urapan Allah terjadi atas bangsa ini. Pemulihan boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami menyerahkan segala misi, visi, menara doa New Life ini Tuhan. Kau pakai Tuhan Yesus menjadi sarana untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah. Sehingga kami boleh dengan kerinduan hati kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, kiranya datang memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Dan kerinduan hati mereka atas kebenaran firman Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kasih karunia-Mu bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Allahku. Engkau pakai mereka secara luar biasa menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan Yesus menjadi saksi-Mu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, boleh mendatangkan jiwa-jiwa yang baru, yang haus Tuhan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan,
bagi lumbung padi, lumbung Yusuf ini Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau tak akan pernah tinggal diam. Engkau akan memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan, yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan sudah percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, setiap sarana yang diperlukan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memenuhi setiap apapun Tuhan yang menjadi keperluan kebutuhannya, hingga kami boleh menjadi berkat Tuhan, hingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang-orang yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Jauh daripada itu Tuhan Allah, Roh Kudus sendiri yang terus akan bekerja bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap orang-orang yang Tuhan pilih menjadi alat-Mu. Dan bagi kami Tuhan, Engkau kiranya terus mampukan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati untuk melayani lebih sungguh lagi Bapa. Memiliki hati yang benar-benar tulus kepadamu Tuhan, untuk membawa semua orang-orang yang rindu akan Engkau Tuhan, memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya tangan kasih penyertaan Allah terus nyata atas semua yang Tuhan nyatakan dalam setiap apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan Bapa, untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi kita semua. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada host. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita tetap semangat hati kita untuk bangsa kita, karena ketika Tuhan tempatkan kita untuk Indonesia, Tuhan punya rencana yang indah. Kita menjadi alat Tuhan untuk Indonesia. Minimal Bapak Ibu kita berdoa, kita bawa bangsa kita dengan segala pergumulan, permasalahan bangsa, dan tetap hati Tuhan adalah jiwa-jiwa Bapak Ibu. Jadi mari kita terus berdoa untuk penuaian jiwa, dan kita boleh melihat saat-saat di mana Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa lewat media sosial. Bapak Ibu, ada banyak ya orang bisa menerima Tuhan Yesus karena media sosial Bapak Ibu. Jadi mari kita terus ya doakan, kita percaya doa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita tidak sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu ya. Dan kita boleh menyaksikan bagaimana semakin banyak gitu ya yang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan cara yang ajaib. Bahkan para malaikat Tuhan yang melayani ya, mereka dilawat Tuhan secara khusus Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi sebuah semangat kita bahwa doa syafaat kita, atau kita menjadi pendoa-pendoanya Tuhan, pasukan-pasukan doa itu tidak sia-sia. Amin. Tuhan bekerja bagi bangsa dan negara kita. Ada kurang lebih 270 juta jiwa penduduk. Ada 34, dan saat ini ada 37 provinsi Bapak Ibu. Kemarin disahkan 3 provinsi baru untuk wilayah Papua. Jadi saat ini provinsi di Indonesia itu ada 37, dan untuk kabupaten kota itu ada sekitar 514 kabupaten kota, dan tentunya akan bertambah lagi seiring dengan ada provinsi baru, 3 provinsi baru. Jadi mari kita terus berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, supaya benar-benar lawatan Tuhan, penuaian jiwa bagi bangsa kita ini sungguh-sungguh terjadi, tergenapi, dan kita melihat nama Tuhan dipermuliakan di bangsa kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, dan silakan nanti sebelum pelayanan pendeta Bapak Pendeta Edi, kita akan bawa satu pujian dulu. Silakan Bu Salo.
dalam doa, mari kita satukan diri kita dalam iman. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama bersehati meskipun melalui ruang Zoom, tetapi kami menikmati persekutuan seorang dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan hadir dan berkarya di antara kami semua. Hadirat-Mu mencengkeram kami. Dan biarlah kami boleh merendahkan diri, penuhi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tersimpan dalam hati kami, dan kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap menikmati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Ada beberapa yang Shalom, selamat belum malam. mengenal Shalom, saya. selamat malam, Pak. Ya, kalau Pak Hari sih sudah kenal. Haleluya. Mana kenal. Oh iya, ada Ibu Olga. Waduh, ini Ibu Gembala Sidang, istri saya. Ya. Nah, rupa-rupanya waktu melayani doa pagi itu, wah ini kayaknya Mama Olga yang anu. Tapi kita tidak sempat hadir ya. Puji Amin. Tuhan ya. Saya Pendeta Edi Sakaria, saya perkenalkan diri saya melayani di GPSDI Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, tepatnya di Kota Madiun ya. Tapi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jangan Sampai Gagal Bertumbuh. Kenapa jangan sampai gagal bertumbuh? Dunia yang kita diami itu dunia yang sangat sengit. Dunia yang benar-benar tidak memberi ruang kepada mereka yang kalah. Dunia yang tidak memahami bagi mereka yang lemah. Dunia yang benar-benar tidak ada ampun bagi mereka yang tidak punya semangat juang. Ya, itulah sebabnya jangan sampai gagal bertumbuh. Saya ingat beberapa tahun yang lampau itu ada BlackBerry itu, waduh, semua orang bangga memegangnya. Ya, wah, tiap kali ketemu nomor PIN-mu apa? Waduh, kayaknya kalau udah pegang BlackBerry itu, waduh, benar-benar sosialita tingkat tinggi. Ya, nggak taunya BlackBerry jadi KO setelah Android datang. Dulu sebelum Android datang Nokia berjaya, ya toh. Wah, yang paling terkenal itu ular naga panjangnya itu, yang makan ekornya mati sendiri. Itu gamenya kan begitu, ya. Haleluya. Tapi akhirnya si pemimpin atau pemilik perusahaan daripada Nokia itu ngomong, saya tidak mengerti mengapa saya dihukum, saya tidak merasa melakukan kesalahan. Tapi itulah, kalau kita nggak bertumbuh, ya sudah, kita kalah dalam kompetisi. Ya. Nah, kemudian belum lagi dengan adanya munculnya Android, tukang foto ini jadi kehilangan pekerjaan. Ya, nah, dan bukan hanya itu saja, kantor pos pun jadi sepi. Untung pimpinan kantor pos sekarang bisa bermain ya. Dari yang awalnya hanya fokus pada surat menyurat, sekarang menjadi semacam lembaga finansial mikro ya. Terus kemudian masih banyak lagi ya. Wah, HP-nya smartphone. Nah, terkadang orang yang pegang tidak smart. Ya toh, pegang HP loh. Mbak aku pinjemi kalkulator loh. Kalkulator kan ada di HP. Yang celaka itu sudah pegang HP, ini jam berapa? HP-nya sih smart, yang pegang ini agak on jadinya. Ya. Karena itu kita semua mesti bertumbuh. Kita semua harus punya progres. Kita semua harus punya kemajuan. Kalau toh tidak bisa berlari, jalan. Kalau tidak bisa jalan, ngesot. Ya, yang bisa memangnya yang bisa ngesot cuma suster. Ya, yang penting ada kemajuan. Yang penting ada progres. Ya, jangan sampai kita ini terlalu banyak dinamika tapi tidak ada progres. Kalau orang itu terlalu banyak dinamika tapi tidak ada progres, maaf itu kayak kecoa terbalik tuh. Wah kakinya kemana-mana, kayaknya banyak kegiatannya tapi tidak kemana-mana. Ya, demikian pula dengan kehidupan yang tidak bertumbuh. Ya, itu banyaknya aktivitas itu tidak menjamin kita ini bertumbuh. Ya, oleh karena itu pastikan diri kita ini bertumbuh.
Siapa yang tidak memacu diri pasti tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh, dan pasti akan tumbang. Ya, tetapi siapa yang memacu diri dan memiliki upaya yang penuh, dia pasti mengalami pertumbuhan. Nah, ada beberapa fakta pertumbuhan yang perlu kita pahami dan perlu kita ngerti, ya, khususnya pertumbuhan secara rohani. Yang pertama, fakta pertumbuhan rohani yang harus kita pahami itu adalah bahwa bertumbuh itu adalah suatu keharusan. Sekali lagi, ya, bertumbuh itu suatu keharusan. Orang yang rohaninya tidak bertumbuh, itu hanya ada kemungkinan, ya, satu kemungkinan saja, ya. Yang jelas kalau dia tidak maju, pasti dia tumbang. Karena itu kalau kita tidak bertumbuh, itu tinggal sejengkal kita binasa, ya. Itulah sebabnya hidup ini mesti kita hargai, hidup ini mesti kita syukuri dengan cara bagaimana? Kita berjuang, kita berusaha. Bagaimana caranya supaya kita ini terus bertumbuh, ya. Sebab hidup itu bertumbuh itu adalah suatu keharusan. Yang kedua, bertumbuh itu butuh usaha yang keras. Nggak bisa, ya toh, yang sistemnya auri, mangan turu wirawiri terus bertumbuh. Nggak bisa, makan tidur, ya toh, bangun tidur, makan lagi, tidur lagi. Ah, yang bisa begitu cuma Mbah Surip. Tapi yang jelas kalau orang yang mau bertumbuh nggak bisa begitu. Butuh effort, butuh upaya, butuh usaha yang serius, ya, butuh kerja keras. Nggak bisa enggak, ya, butuh komitmen yang jelas dan tegas, ya. Dan kita mesti konsisten dengan komitmen kita itu. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dan jangan lupa untuk bertumbuh ini memang jangan takut untuk terluka, sakit. Karena memang namanya bertumbuh itu, ya itulah harga yang harus dibayarkan. Seorang bocah itu tidak ada ceritanya dia dari merangkak lalu bisa berjalan. Merangkak, berjalan, mesti jatuh itu lebih dari 100 kali. Ya, coba. Tapi kalau kita ini terlalu sayang sama anak, sehingga tidak menginginkan dia jatuh, kita gendong terus, ya selamanya dia lumpuh. Karena itu, untuk bisa bertumbuh, butuh perjuangan yang keras. Butuh upaya pengorbanan yang tidak sedikit. Dan jangan lupa, bertumbuh itu tanggung jawab pribadi loh. Karena itu kalau kita tidak bertumbuh, jangan salahkan gembalanya. Wah, ini gara-gara gembala aku ndak anu, ndak ini, ndak itu. Memangnya bertumbuh itu persoalannya gembala. Gembala itu membantu, memberi makan, memfasilitasi, memberi dorongan. Tapi bertumbuh tidak bertumbuh itu tanggung jawab kita. Itu pribadi kita. Amin, amin. Ya, apalagi sampai nyalahkan suami. Gara-gara kamu nih suami tidak mendukung istri. Loh, suami bisa membantu, tapi untuk bertumbuh itu kita yang nentuin. Suami udah bangun pagi-pagi, istri masih ngorok hari Minggu, ya kan? Wah, sampai suami nyucikan piring dan sebagainya, nyiapin sarapan. Ayo mah, bangun mah, supaya kita ke gereja. Ya, tahu-tahu imannya tidak bertumbuh gara-gara kamu tidak membantu aku. Ya, suami sudah kayak gitu, ya toh masih dituduh lagi tidak membantu. Bertumbuh, bertumbuh itu tanggung jawab pribadi kita. Betul. Ya, karena itu kalau kita tidak bertumbuh, jangan coba-coba cari show liar. Liar itu namanya kambing hitam. Ya, nah karena itu penting setiap kita bertumbuh. Memangnya ada tuh Pak orang yang gagal dalam bertumbuh? Ada. Secara rohani ada. Dalam Alkitab ada contohnya, ada. Saya berikan contoh. 1 Samuel, ya. Tapi sebelum itu kita baca dulu di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15, ya. Ini ayat yang mendasari
pemberitaan firman, Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau kita melihat berdasarkan ayat ini, orang Kristen itu tersesat ketika dia tidak bertumbuh. Ya, orang Kristen yang tidak bertumbuh itu gampang disesatkan. Ya, hari-hari ini ada banyak macam-macam ajaran-ajaran sesat. Ya, karena itu kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bertumbuh, kita tidak bisa bedakan ini ajaran benar atau salah. Ya, sama seperti anak kecil itu tidak bisa bedakan mana permen, mana uang 100.000. Dia tetap pilih permen. Karena apa? Karena dia tidak bisa bedain mana yang bernilai, mana yang berharga. Nah, demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Nah, contoh daripada gagal bertumbuh terdapat dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 1 Samuel pasal 9 ayat 1 dan 2. Saul diurapi menjadi raja, ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bechorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya siapa? Saul. Seorang muda yang elok rupanya, ya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saul itu kalau dibanding dengan Daud, secara starting point, waduh, Daud nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Saul itu sudah anaknya orang kaya, udah begitu parasnya elok, ya. Orang tuanya punya nama besar, ya. Sementara Daud itu dari keluarga yang ya terlalu banyak anak sampai lupa gimana cara ngurus dengan benar gitu, ya. Bahkan sampai punya anak pun ada anak yang dia sendiri tidak ingini kehadirannya. Kok gitu? Daud itu salah satu anak yang tidak diingini. Kok begitu? Dan namanya anak masih kecil disuruh menggembalakan domba, kambing domba. Itu bukan pekerjaan anak-anak. Kalau di Jawa, di mana begitu namanya menggembalakan kambing domba, ya itu masih terlalu gampang lah, tidak ada yang terlalu membahayakan. Tapi yang namanya di Timur Tengah, mana rumput dan padang rumput itu jauh dan sempit, ya sudah begitu mesti berhadapan dengan binatang-binatang buas. Anak kecil suruh menghadapi seperti itu. Sama saja kan anak ini dibuang. Dan itu kita bisa lihat. Ya, ketika Samuel hadir sebagai tamu kehormatan dan hendak memberikan penghargaan karena ada orang yang akan diurapi dari keluarga Isai. Daud di mana? Di padang pengembalaan. Tidak diundang, tidak dipersiapkan. Menunjukkan apa? Kehadirannya pun sebenarnya tidak terlalu diinginkan. Ya. Tapi kita tahu starting point boleh beda. Dan kita jangan terlalu terpaku kepada starting point. Kekristenan itu bukan ngomong soal bagaimana kita memulai. Bagaimana finishing well. Bagaimana berakhir dengan kemenangan. Bagaimana berakhir dengan kejayaan. Bagaimana berakhir dengan kemuliaan. Bukan sekedar bagaimana memulai. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu perhatikan di sini. Daud walaupun sebenarnya secara perhitungan awal dia tidak ada apa-apanya. Tapi persoalannya dia memacu diri untuk bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, dia melejit melebihi roket. Beda dengan Saul. Saul terlalu puas dengan awal-awalnya. Bagaimana dia tidak menghendaki jadi raja, tapi banyak orang menghendaki. Beda dengan Daud. Ya kan?
mentang-mentang dia diinginkan, lalu dia sembarangan. Apa bukti sembarangan? Dia tidak memacu diri untuk bertumbuh. Di antaranya apa? Di antaranya dia sembrono. Ya, namanya sembrono itu tidak harus hal besar. Terkadang hal-hal yang kecil. Seorang pengembara di padang pasir Nevada, begitu sampai keluar dari padang itu dia ditanya, apa kesulitan Anda terbesar? Saya tidak mengalami banyak kesulitan. Kesulitan saya cuma satu. Pasir yang ada di sepatu saya. Ini membuat kaki saya lecet. Bukan soal bagaimana air, bagaimana persediaan. Ternyata cuma pasir yang masuk ke dalam sepatu. Ya. Demikian pula kesembronoan itu tidak harus hal-hal yang besar. Sama seperti Saul. Saul kan dimulai dari rasa dendam, rasa dengki. Bagaimana gadis-gadis memuja Saul dengan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu orang, Daud berlaksa-laksa. Wih, hal remeh-temeh. Ini dijadikan fokus untuk dia mempunyai pijakan dan alasan untuk sakit hati. Dan celakanya, sakit hati ini tidak segera dibuang, tapi dipelihara, dihidupi. Ya, halo, jangan anggap remeh kemarahan. Kemarahan yang tidak segera dituntaskan, kekecewaan yang tidak segera diselesaikan, itu menjadi sarang iblis dan benar-benar akhirnya menghambat kita bertumbuh. Amen. Amen. Ya, benar-benar menghambat kita bertumbuh. Ya, hambatan terbesar terkadang bukan hal yang besar, tapi sakit hati dalam diri ini loh. Ya, itu merambat kemana-mana, sama seperti Saul. Sakit hati, sehingga apa? Segala daya pikir, segala kemampuan hanya untuk menghancurkan Daud. Tipu daya yang licin sekalipun diarahkan kepada Daud. Saul tidak mikir bagaimana bertumbuh. Saul tidak mikir bagaimana ke depan itu seperti apa. Saul tidak mikir bahwa apa yang dia mulai harus bisa diakhiri dengan kebesaran. Tapi dia hanya memuaskan hasrat sakit hati, kejengkelan, kekecewaan, kemarahan. Sampai dirayu-rayu jadi menantu. Setelah jadi menantu dikejar-kejar untuk dibunuh. Bayangin. Semua berawal dari hal yang remeh. Hanya karena dengki. Ya. Dari yang remeh ini terus merembet. Meremehkan orang lain. Untuk mempersembahkan korban, itu sebenarnya wewenangnya Samuel. Tapi wewenang itu direbut oleh Saul. Alasannya kepepet. Antara kepepet dan mepet itu memang beda-beda tipis. Ya toh? Ya, karena apa? Yang ngerti persis kan kita sendiri. Pak polisi kan tahunya kan hanya ini mau lebih batas gitu aja. Ya, padahal kita memang sengaja kan, Pak polisi juga nggak tahu. Ya, nah kemudian bukan itu saja, ya, dia tidak ngikuti SOP. Bayangkan dengan dosanya Daud. Daud itu dosanya ngeri banget. Ya toh? Sudah istrinya diambil, dijinahi, suaminya dibunuh dengan cara yang licik. Memang orang kalau sudah jatuh dalam dosa perzinahan itu mesti berlanjut kepada pembunuhan. Ya. Karena itu hati-hati dengan dosa yang beginian. Ya. Dan apa yang terjadi? Daud memang dosanya besar, tapi persoalannya Daud memperhatikan pertumbuhan iman. Karena itu begitu dia tersadar, dia bertobat. Dan pertobatannya itu terbukti. Benar-benar dia tidak mengulangi lagi. Beda dengan Saul.
kecil tapi tidak pernah bertobat. Kedengkian tidak pernah diakui. Kalau ngaku aja nggak menyesal, apalagi nggak bakal pernah. Ya. Nah, bahkan ketika diperintahkan basmi semua orang Amalek, ternak-ternaknya, wow, keluar dari SOP sedikit, semua dibasmi katanya, walaupun rajanya dilepaskan, ya toh? Tapi ternaknya yang gemuk-gemuk disendirikan, ya. Dan ketika Samuel mengingatkan, mestinya Tuhan mau mengokohkan kamu, karena ketaatan itu jauh lebih berharga, ya, daripada korban. Apa kata Saul? Samuel, ingatlah, kita berdiri di hadapan rakyat. Artinya apa? Dia lebih penting kepada kedudukannya ketimbang pertumbuhan rohaninya. Dia lebih mementingkan kepada prestisnya ketimbang kondisi jiwanya. Dia mengutamakan pandangan orang, penilaian orang ketimbang kesejatiannya. Sehingga dia hidup puas dengan kepalsuannya. Itulah sebabnya Tuhan tolak dia. Dan Tuhan menyerahkan dia kepada musuhnya. Dan binasa. Karena itu penting setiap kita untuk memacu diri agar jangan gagal bertumbuh. Karena itu hati-hati dengan dosa-dosa yang kecil yang tidak diakui. Kita mesti tuntaskan itu di hadapan hadirat Tuhan. Kita mesti suci, kudus, dan tulus di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian pertumbuhan itu adalah menjadi keniscayaan yang terjadi dalam hidup kita. Jika tidak, pertumbuhan tidak terjadi, itu berarti ajal segera menyusul. Ya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu Israel. Mari kita baca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-6 kita lihat. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangun. Mereka bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat-malaikat maut. Contoh yang kedua, orang yang gagal bertumbuh atau manusia yang gagal bertumbuh itu adalah bangsa Israel ketika di padang gurun. Aduh, nggak ada Tuhan yang begitu dahsyat seperti Tuhannya Israel. Ya, untuk melepaskan Israel dari perbudakan, itu Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat. 10 tulah itu bukan hanya soal hukuman, tapi bagaimana tangan Tuhan membela Israel dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Allah-Allah lain. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak membuat Israel bertumbuh imannya. Padahal mujizat-mujizat sudah dialami. Dan tulah yang terakhir, 10 anak, tulah ke-10, semua anak sulung di Mesir, ya, mati. Bayangin, ya. Itu akhirnya membuat Firaun dan seluruh orang Mesir itu jengkel terhadap orang Israel. Sehingga orang Israel itu diusir keluar. Tapi orang Israel ya pinter. Mau aku, enggak mau keluar aku, kalau enggak dikasih uang saku. Ya, maka emas-emasnya, harta-hartanya, semua dikasihkan ke orang Israel, asal orang Israel pergi. Itu mujizat yang luar biasa. Bahkan
ketika dihadapkan dengan laut Tebrau, apa katanya? Musa, memangnya tidak ada kuburan di Mesir? Loh, Tuhan sudah membawa keluar dengan cara ajaib. Tuduhan dan cara berpikirnya masih seperti itu. Masih menuduh Tuhan membawa mereka keluar hanya untuk mati. Tidak tumbuh iman. Iman kalau tidak tumbuh, pengharapan tidak muncul. Karena pengharapan itu munculnya karena adanya iman. Kalau pengharapan tidak muncul, kasih tidak mengakar. Itu. Ya. Itulah sebabnya Israel, apa yang terjadi dengan Israel? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu dilupakan begitu aja kayak sesuatu yang biasa terjadi. Karena itu, kita semua butuh mujizat. Tapi jangan jadi orang Kristen cuma mengejar mujizat. Bisa-bisa kita seperti Israel, tidak bertumbuh imannya. Amin. Padahal sudah banyak mujizat terjadi dalam hidup kita, tapi semua perbuatan Tuhan yang besar tidak pernah tercatat dalam ingatan kita. Ya, dan itu mengerikan. Tuhan sudah membuat laut Tebrau menjadi jalan raya, dilupakan. Isinya nuntut, 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 nuntut. Orang Kristen kalau hidupnya hanya mengejar mujizat, isinya nuntut sama Tuhan. Nggak ngerti bersyukur. Akhirnya Tuhan itu diperlakukan seperti lampu Aladin. Digosok 3 kali langsung 3 permintaan. Ya, waduh, ngeri. Oleh karena itu iman mesti bertumbuh. Caranya gimana? Hal-hal yang kecil itu mesti dituntaskan. Jangan sampai jadi penghambat. Dan yang kedua adalah ingat-ingat perbuatan kasih setia Tuhan. Ya, perbuatan Tuhan yang besar itu jangan dilupakan. Itu seharusnya menjadi pemacu, pemicu, batu loncatan untuk kita membuat lompatan-lompatan iman demi lompatan iman. Sehingga dengan demikian kita bertumbuh makin kuat, makin sehat, makin tegak, makin berkemenangan, berjaya di dalam Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Israel enggak tegar tengkuk bener. Nuntut, ya. Terus sesudah itu tahu-tahu menyeleweng, berzina secara rohani, minta Harun membuatkan ilah, ya. Karena Tuhan yang selama ini membuat perbuatan besar itu tidak pernah bisa dilihat. Karena itu mereka cari Tuhan yang bisa dilihat, diraba, diterawang, dipegang. Ya, nah, oleh karena itu penting setiap kita. Dan yang terakhir adalah Yudas. Yudas bersama-sama Yesus. Ya, 1 Korintus pasal 1. Kisah Rasul, maaf. Kisah Rasul pasal 1. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Sampai 22. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yudas itu sebenarnya mempunyai kesempatan luar biasa. Dia menerima 3 berkat sekaligus. Pertama, berkat jadi murid Yesus. 2, tinggal bersama Yesus.
3 jabatan strategis bendahara rombongannya Yesus. 3 berkat sekaligus dia terima. Tapi apa yang terjadi? Dia mengikut Yesus, tapi fokus perhatiannya bukan Yesus, dirinya sendiri. Bahkan orang miskin pun diproyekkan. Ya, orang miskin itu jadi bahan proyek untuk cari keuntungan. Bukankah 300 dinar ini banyak jumlahnya? Buat apa pemborosan? Ngomongnya pemborosan. Tapi kalau untuk dia pemberesan. Oh, karena apa? Fokusnya bukan Yesus. Mengikut Yesus tapi fokusnya enggak Yesus, gimana bisa bertumbuh? Enggak bakal bisa bertumbuh. Karena itu sejak awal Yesus katakan barang siapa ikut aku dia harus menyangkal diri, mikul salib, ikut aku. Saya enggak pernah menjumpai satu kali. Saya enggak menjumpai, enggak tahu kalau Bapak Ibu menjumpai, saya bisa dengan senang hati dibantu untuk ditunjukkan. Karena memang itu tidak pernah keluar dari mulut dan hatinya. Karena memang dia tidak punya pengakuan itu. Dia ikut Yesus itu satu-satunya adalah ambisinya. Bagaimana Yesus Sang Mesias ketika nanti berjaya, paling tidak aku kan Perdana Menteri. Apalagi sekarang aku sudah bendahara. Karena waktu itu kan Israel dijajah Roma. Karena itu cita-cita terbesarnya Yesus mengalahkan Roma. Kalau Yesus mengalahkan Roma, Israel kembali berjaya. Mosok saya posisinya tukang parkir ya nggak mungkin lah. Ya kan? Paling tidak ya Menko lah, ya. Walaupun Menko wae rapopo. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, zona nyaman, tidak mau berubah. Dan tidak ada kerinduan menjadi serupa dengan Yesus. Membuat Yudas gagal bertumbuh. Saya tidak kenal Bapak Ibu satu persatu dengan detail. Yang paling mengenal diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri bersama dengan Tuhan. Seberapa jauh kita bertumbuh, seberapa besar kita berupaya untuk bertumbuh, saya tidak tahu persis. Tetapi ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, selama ini kita tidak fokus bagaimana membuat rohani kita bertumbuh. Kita fokus hanya pada tuntutan kita, mujizat, pertolongan Tuhan, ya toh, hal-hal yang nyaman buat ego kita. Atau kita seperti Yudas, nggak peduli yang lain, yang penting diriku ini gimana. Atau barangkali kita seperti Saul, hanya mementingkan hal yang remeh-temeh. Pada akhirnya itu jadi penghambat yang menjegal untuk kita gagal bertumbuh. Karena itu, mari kita fokus kepada Yesus dan rencananya yang besar. Dan biarkan hati pikiran kita tertuju terarah, mengenali Dia, mengenali karakternya, mengenali isi hatinya, dan hidup di dalam rencananya. Dan kita mesti berkomitmen, memacu diri, bertumbuh, 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 dan bertumbuh. Ku mau cinta Yesus selamanya, kita nyanyikan bersama, dan kita akan bersama-sama mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan bersyukur atas firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dipersilakan Ibu Saluh.
Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Berdoa. Engkau mengerti dan melihat setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di pemandangan-Mu. Engkau memang berada di tempat yang maha tinggi, tetapi kedalaman hati kami bukanlah rahasia bagi-Mu. Kami semua terbuka dan telanjang di pemandangan-Mu. Karena itu Engkau mengenal siapa setiap kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Kami ulurkan tangan kami untuk Engkau boleh tarik kami. Untuk kami melangkah lebih maju dan berjuang dengan lebih gigih lagi. Untuk kami boleh bertumbuh dan kami terus mengalami progres, mengalami kemajuan, tidak terpaku kepada keadaan-keadaan yang membuat kami berhenti dan tinggal di zona nyaman. Tapi kami mau keluar dari sana, kami mau beranjak dari sana, kami mau berlari kepada panggilan Tuhan, kami mau berlari kepada tujuan akhir, kami mau berlari di garis finish, di mana Engkau menyediakan mahkota bagi kami. Kami percaya firman-Mu meneguhkan setiap kami, membuat hati kami terbakar untuk mengasihi Tuhan, dan makin hari makin rindu mengenal dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pemberitaan firman malam hari ini. Yang bersuka cita karena firman-Nya berkata, amin. 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 Haleluya. Dahsyat buat firman Tuhan malam hari ini. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu, kita diberkati. Amin. Ingat 3 hal Bapak Ibu menjadi penghalang untuk kita bertumbuh. Pertama adalah Bapak Ibu, iri hati atau kedengkian, kebencian. Mari Bapak Ibu buang segala kepahitan hidup, ya, rasa iri hati, kebencian, ya, kita lepaskan pengampunan. Kedua, yaitu alasan untuk kita tidak bertumbuh adalah bersungut-sungut, ya, tidak bisa mensyukuri. Sama seperti gambaran Israel sudah melihat banyak sekali mujizat Tuhan, tapi tetap saja Bapak Ibu yang keluar dari mulut mereka adalah rasa tidak puas, ya, bersungutan. Dan hal yang ketiga adalah fokus terhadap diri sendiri atau kepentingan diri sendiri. Mari Bapak Ibu kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia atau untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kebenaran firman Tuhan, buat Bapak Pendeta Edi, terima kasih. Tuhan memberkati, ya, keluarga, rumah tangga, bahkan sebagai seorang gembala, Tuhan memberkati pengembalaan yang ada, seluruh jemaat yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan memberikan persembahan, dan Bapak Ibu, persembahan ini kita support untuk pelayanan Menara Doa New Life, dan juga kita bisa mensupport bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin Bapak Ibu ingin mengikuti Zoom, tapi mereka punya kendala-kendala lewat kuota internet, ya, ada di daerah-daerah, dan mereka membutuhkan support Bapak Ibu. Jadi
persembahan ini kita kembalikan untuk seluruh jemaat yang ada, seluruh anggota yang ada, Bapak Ibu ya. Jadi mari kita memberkati lewat persembahan. Kita akan melihat nanti sebentar doa persembahan sekaligus doa penutup, doa berkat, kembali nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Sakaria. Tapi mari kita melihat untuk persembahan kita malam hari ini. Ku sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa penutup, doa berkat, Bapak Ibu, kita nanti ketemu kembali hari Kamis jam 6:15, Bapak Ibu, karena ada saudara-saudara kita atau mereka yang masih bekerja, Bapak Ibu ya, di kota-kota seringkali pulang jam 6, jam 7 malam. Jadi kita mundur, tapi tetap kita bisa join jam 6. Nanti kita bisa doa-doa persiapan ya sebelum kita masuk doa atau ibadah mediation prayer meeting. Itu saja Bapak Ibu, dan nanti pengumuman selanjutnya untuk koordinasi pelayanan-pelayanan untuk minggu berjalan sampai hari Sabtu, kita ada grup WA, nanti kita melihat di sana. Dan Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian penutup. Silakan Ibu Salo. Mari kita satukan hati di dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih, selesai sudah pertemuan kita pada kesempatan malam ini. Tuhan memberkati setiap apa yang kita lakukan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan terjadi atas dirimu. Tuhan memberkati engkau
dengan memberikan perlindungan dan kasih karunia. Tuhan membuat wajahnya terarah kepadamu dan engkau mendapatkan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati roti makananmu, diberkati air sukacita dan berdirilah teguh di atas kebenaran firman-Nya dan jadilah saksinya yang setiawan, setia menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua dan menyongsongnya di awan-awan kemuliaan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kita yang diberkati berkata, amin.